Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Teman-teman, sekarang kita berada di Kia Tanjung Api-Api Palembang. Nah, di sebelah kita ini ada Kak Andre. Ya. Nah, beliau ini salah satu coba bisa diperkenalkan Kak Andre. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre dari Kia Indomobil Tanjung Api-Api. Saya di sini merupakan sales dari Indomobil Kia yang ada di Tanjung Api-Api ini. Jadi teman-teman, kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi showroom Kia Tanjung Api yang berada di Palembang. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini showroomnya ini sangat menarik ya. Kita sekarang berada di dalam ya, dalam showroom, tapi interiornya kalau kita lihat ini sangat benar ya, kayak family banget kayak gitu. Nah, bisa dijelaskan itu Kak Andre, ini showroom Kia yang gimana kayak gitu kok bisa sebagus kayak gini? Jadi di showroom ini kita berdiri pada tahun 2023 itu pembangunannya Kak. Oh, 2023. Jadi 2023 pembangunan, di tahun 2024 kita sudah menempati showroom ini di bulan Januari 2024. Jadi di Januari 2024 kita udah running di showroom baru ini, di Tanjung Api-Api ini. Showroom Kia Tanjung Api-Api ini adalah showroom pertama di Indonesia merek Kia yang sesuai dengan standar global. Yang dibangun langsung dari tanah, bukan kita sewa-sewa lagi, bukan sewa kayak gitu ya lagi, atau renovasi bangunan atau relokasi. Jadi Kia Tanjung Api-Api ini adalah showroom pertama Kia yang ada di Indonesia yang memenuhi standar global yang dibangun langsung. Adalah pertama di Palembang. Pertama di Palembang ya. Jadi showroom standar internasional pertama di Palembang ini standar dunia. Standar dunia. Tuh, standar dunia. Jadi emang dibangunnya dari nol, ini showroomnya bukan renovasi ataupun perbaikan dari showroom-showroom sebelumnya. Kalau dulu kan sempatlah Kia ini masuk Palembang ya Om ya. Benar. Nah, sekarang ini kayaknya Kia melakukan perubahan sangat besar, apalagi di sini ya, saya lihat banyak sekali mobil-mobilnya yang canggih teman-teman. Nah, bisa dijelaskan Om, yang sekarang Kia produksi untuk dipasarkan di Indonesia itu apa aja? Baik, sebenarnya saya sedikit menginformasikan bahwa pada teman-teman, logo Kia ini udah mengalami perubahan. Itu yang pertama. Jadi kalau ya dulu adalah logonya berbentuk lingkaran dan bertuliskan K, I, dan A. Dan sekarang ada perubahan logo di merek Kia ini, dia hurufnya menyambung. Jadi dari K itu menyambung ke I, menyambung ke A. Dan di Indonesia kita ada 6 tipe Kia yang ada masuk di Indonesia. Yang pertama itu dari mobil listrik. Mobil listrik ini ada EP9. Jadi EP9 itu ada yang GT Line dan ada yang GT. Dan ada juga EP9 yang Earth. Nah, itu yang Earth itu sama seperti EP9 tapi bentuknya sedikit lebih compact. Nah, kemudian ada EP6. Jadi EP6 itu ada yang GT dan ada yang GT Line juga. Dua mobil listrik ini, yang satu adalah mobil EP9 GT Line ini pernah mendapatkan kategori mobil terbaik di dunia. Oh ya, terbaik. Mobil listrik terbaik di dunia dan mobil terbaik di dunia. Ada dua kategori dia, merupakan mobil terbaik di dunia. Itu SUV ya, SUV listrik. Ya, di tahun 2024. 2024. Berikut kita ke mobil diesel. Di mobil dieselnya Kia ada Carnival. Ya. Nah, Carnival ini ada dua, ada yang diesel dan ada yang hybrid. Oh, hybrid. Nah, jadi yang diesel kita ada 7 seater, captain seatnya ada yang 11 seater. Nah, ada juga yang Kia Carnival yang hybrid. Hybrid. Berapa seater itu? Hybrid ini ada 7 seater dia. Oh, 7 Cuma seater. ada yang 7 seater. Untuk mobil gasolinnya ada Cairns. Cairns ini ada dua varian juga, ada yang 7 seater, ada yang captain seatnya 6 seater. Ada juga Kia Seltos yang 2 baris, sama dengan Kia Sonet yang 2 baris juga. Kia Sonet sama Kia Seltos itu MPV atau SUV? Dia lebih ke, kalau 2 baris yang Seltos itu biasanya lebih ke ini Kak, lebih ke kayak SUV compact. Iya, SUV compact dia. Jadi kalau dibedakan, bedanya hanya di dimensi dengan fitur-fiturnya. Tapi kalau dari segi cc dia 1500 semua. Sama ya. Sama. Kalau Cairns? Kalau Cairns juga sama, 1500. 1500. Tapi kalau Cairns ini ada 3 baris dia. 3 baris. 3 baris. Kalau untuk mobil 3 barisnya hanya Cairns sama Carnival, sama yang mobil gasolinnya. Tapi kalau mobil listrik yang 3 barisnya EP9. EP9 tadi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ya? 6. 6. Dari Kia Sonet,
Oh ya, Kia Sonet. Seltos, Kia Carens, Kia Carnival, Kia EV6, Sik. Kia EV6. Kalau yang kita lihat nih dari Kia Indonesia nih, sekarang ini kayaknya flagshipnya itu Kia EV9 ya. Benar. Jadi Kia EV9 ini adalah mobil listrik, Kak. Jadi mobil listrik yang jarak tempuhnya itu ada 497 km. 497 km. Ya, benar. Dengan kapasitas baterainya itu 99,8 kWh. Wah. Jadi pernah di-review juga, sebenarnya range itu 497 km itu adalah range rata-rata. Rata-rata. Kalau tembusnya itu bisa di atas 500 lebih. 500. Jadi kita itu mengambil average-nya, rata-ratanya 497 km. Dan juga berdasarkan lagi kepada bobot yang ada di dalam mobil. Kayak penumpang kayak gitu ya. barang, dan terus kondisi kemacetan, kondisi jalan, medan jalan, itu kita hal-hal yang ada di perjalanan lah mempengaruhi. Jadi 497 km itu kita udah ngambil yang semaksimal mungkin. Tapi kalau kita nggak ada penumpang, misalkan cuma penumpang, barang nggak ada, itu kan bisa lebih ringan. Ya, mobil lebih ringan pacunya, jadi di atas 500 bisa tembus. Itu sebenarnya kalau Kia EV9 ini, kalau kulihat ya, dia ini futuristik. Nah, terus juga seperti mobil konsep, tapi dia langsung dijadiin produk massal ya, kayak gitu ya. Kalau kulihat di beberapa informasi kayak gitu. Jadi EV9 ini sebenarnya Kak, mobil yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dunia. Jadi mobil ini lebih futuristik, dan juga bahan materialnya itu adalah material-material yang memenuhi persyaratan premium ya. Material-material yang premium, material-material yang sesuai dengan standarnya mobil listrik. Segi kemewahan, dari segi kenyamanan, dan juga di mobil EV9 ini adalah mobil yang ada body care-nya. Jadi mobil ini di bagian baris kedua itu kita ada bisa pijit, Kak. Ada kursi pijitnya. Body care seat-nya sama ada relaxation seat. Jadi memang dibutuhkan untuk mobil-mobil, dibutuhkan untuk EV9 ini mobil yang nyaman. Jadi kita bisa beraktivitas, setelah aktivitas kita bisa ada body care-nya, yang bisa pijit sendiri. Nggak perlu kepijit tempat lain ya. Body message-nya. Jadi depannya ada juga itu. Ini kalau di depan itu dia nggak ada, Kak. Nggak ada. Cuman ada bagian baris kedua. Jadi dia memanjakan penumpang. Memanjakan penumpangnya. Kalau di depan kita ada namanya ventilated seat-nya. Jadi kursi pendingin ya. Ada kursi pendinginnya, ada kursi pemanasnya. Menyesuaikan dengan standar yang ada dari Indonesia ini. Kalau sebenarnya di Indonesia ini kan kita ada kaca spion. Tapi kalau konsepnya itu kaca spionnya itu pakai kamera. Jadi memenuhi regulasi yang ada di Indonesia dari kepolisian, kita masih menggunakan kaca spion. Dan ada juga mirrornya di tampilan HUD-nya. Ini apa? Kamera 360? Bukan, Kak. Kita setiap nyalakan lampu sen itu ada juga. Langsung ya, kameranya juga. Langsung muncul dia dari itu. Langsung muncul di head unit. Dia unit. Oke, jadi teman-teman di Kia Palembang ini seperti yang dijelaskan tadi sudah tersedia ada 6 tipe dari Kia. Nah, akan tetapi karena kan untuk di Jakarta dan di Palembang ini kan pasti beda OTR-nya, ya kan? Iya, benar. Pasti ada kenaikan sedikit ya, pasti karena kan ada biaya-biaya kayak apa itu? Ongkos kirim dan lain-lain. Nah, kalau untuk Kia EV9 ini untuk di Palembang udah ada yang pakai belum? Kalau di Palembang belum ada, Kak. Belum ada. Yang udah ada tuh Kia Carnival ya? Carnival, Kia Carens, Kia Sonet yang udah ada. Ya. Karena kan kalau dilihat dari segi harga ini Kia EV9 ini 1,5 M untuk yang Earth. Untuk yang GT Line ini 2M ya. 2M 9 juta. 2M 9 juta. Tapi yang paling laris ini kayaknya Kia Carnival ini ya. Karena bentuk dari bodinya ini gagah juga nih. Dan mesinnya itu udah diesel juga, Kak. Jadi 2200 sudah turbo kalau Carnival.
Jadi untuk dari segi bahan bakar sangat hemat. Iya, dia udah diesel tadi ya. Ya, udah diesel. Ini di range harga 1M juga nih, 1,1 ya. Ya. 1,1 mulai darinya 980 untuk Benar. yang 11 liter. 11 liter Premier. Oke, teman-teman, kalau yang berminat untuk ke Kia Tanjung Api Palembang bisa langsung ke sini. Baru pertama kali ke Kia Tanjung Api Palembang. Ini pas datang langsung disambut interior kayak gini nih. Ini kayak homey banget ya teman-teman ya, kayak apa panel-panel kayu. Kalau kata orang zaman sekarang Kak, Instagramable banget. Ya, Instagramable ya. Nah, nanti kita juga akan melakukan showroom tour. Kita lihat, emang sempat dulu Kia kan nggak ada nih di sini. Nah, ini udah kembali, kita lihat gimana showroom yang udah disediakan oleh Kia. Di sini juga menyediakan berarti 3S ya? Benar. Jadi kita menyediakan sales, service, dan spare part. Tidak usah takut kalau rekan-rekan, teman-teman yang ada di Palembang, kita masih kok menerima buat servis mobil Kia-Kia lama. Kan? Oh, nah jadi di sini masih menerima servis teman-teman untuk Kia-Kia yang dulu ya, yang dulu kayak Kia Picanto, dulu kan ada tuh Kia Rio, Kia Sportage, Kia Karen yang lama, Sedona itu kan dulu tuh Kia ini sempat banjir juga di sini. Benar, ya, banyak juga di Kota Palembang. Makanya keseriusan dari Indomobil ini buat bangun showroom semewah ini. Iya. Jadi karena ada yang mau diiniin lagi. Karena kan dulu emang basisnya Kia ini udah ada. Kayak udah gitu. ada. Saya dulu kebenaran pakai juga teman-teman. Kia Picanto dulu sempet 3 tahun saya pegang. Itu mobilnya bandel, walaupun dia kecil ya, bandel irit itu teman-teman. Dulu memang masih ada tempat servisnya. Nah sekarang ini Kia balik lagi dengan model-model yang lebih modern nih. Kalau kulihat ya, lebih futuristik. Apalagi yang Kia EV9 ini. Seperti mobil masa depan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan lakukan showroom tour. Melihat Kia Tanjung Api ini yang sudah... Sejak kapan ini di Palembang ini diresmikannya? Kalau peresmiannya itu di tahun 2024. Kak. 2024. Ya, oh, tahun kemarin itu udah diresmikan. Udah di running kita ya. Udah diresmikan di sini. Mungkin orang-orang Palembang ya belum begitu banyak yang tahu ya kalau Kia ini udah ada di Palembang. Keseriusan dari Kia, dia sudah membangun showroom yang megah kayak gini, teman-teman. Dia deretan dengan mobil-mobil showroom Jepang. Tuh, nggak kalah mewahnya sama showroom Jepang. Ini deretan ini showroom semua, teman-teman. Nah, di sini juga berarti Kia sudah membuktikan keseriusannya kembali lagi ke Indonesia dengan membawa mobil-mobil yang keren-keren pastinya. Mungkin sekarang kita mau lihat ke showroom, ke bengkelnya ya, Kak ya. Biar teman-teman tahu kan. Iya, teman-teman tahu kayak gitu gimana bengkelnya, gimana ruang tunggunya ya.